Masih bersama pakar hukum internasional, Profesor Hikmahanto Juwana yang juga Rektor Universitas Jenderal Ahmad Yani di Bandung, Jawa Barat. Lalu ada Christina Aryani, anggota Komisi 1 DPR dari fraksi Partai Golkar. Saya ingin ke Prof. Hik. Prof. Hik, kalau bicara soal FIR yang kemudian sebagian sudah diambil alih oleh Indonesia meskipun tidak seluruhnya, saya ingin bertanya, logika Singapura yang kita tahu bahwa Bandara Changi tersibuk di Asia Tenggara, bahkan tidak ada satupun bandara Indonesia yang memiliki kesibukan dengan Bandara Changi. Mungkinkah kemudian itu bisa diambil alih seluruhnya Indonesia? Bayangan saya kok kecil kemungkinan. Ya, itu yang pasti Singapura akan mempertahankan, dia tidak akan mau. Padahal di dalam undang-undang kita, Undang-Undang 1 nomor 2009 yang saya sebutkan pasal 458, itu jangankan 0 sampai 37 ribu kaki, seluruhnya sudah harus dievaluasi. Itu amanat undang-undang ya? Amanat undang-undang. Kecuali kalau misalnya undang-undang itu oleh pemerintah dan DPR mau diubah, mau diamandemen, silakan. Tapi selama itu ada undang-undang itu, bukankah pemerintah itu terikat? Bukankah ketika pemerintah akan bernegosiasi dengan pihak negara lain, dia harus tunduk juga pada undang-undang kita. Tapi tunggu sebentar, Prof. Hik. Artinya itu undang-undang kan 2024 batas waktunya. Jadi kalau seandainya diubah tahun 2023 tidak melanggar undang-undang, no? Kan undang-undangnya maksudnya? Iya betul. Yang saya katakan perjanjian itu menurut berita yang ada di Singapura, mereka mengatakan 25 tahun. 25 tahun dan dapat diperpanjang atas dasar kesepakatan antar dua negara. Itu yang perjanjian kemarin ya dengan Singapura? Perjanjian kemarin, iya. Pertanyaan saya, kalau seperti itu, memang kita nggak punya cetak biru, blueprint yang mengatakan bahwa kita akan mengambil alih, misalnya tahun keberapa. Kan harusnya ada. Bolehlah kalau misalnya, masa kita ambil alih, terus kemudian besok kita semua ambil alih, kan juga nggak mungkin. Kan kita perlu untuk membuat timeline seperti itu, ya, backup, bukan backup, blueprintnya dan lain sebagainya. Nah, tapi kalau tidak, kan rakyat bertanya-tanya, ini pemerintah menegosiasikannya gimana? Memang masih gelap, betul. Betul, itu tentu harus diakui bahwa masih gelap, termasuk juga soal ekstradisi ya, soal perjanjian, tapi itu topik yang lain. Itu lagi ditandemkan, betul Mas Aiman. Iya, coba saya ingin kemudian begini, melogikakan semua ini. Jadi kalau seandainya ini 25 tahun perjanjian kemarin yang disebutkan dengan Perdana Menteri Singapura dengan Presiden Jokowi, lalu kemudian ada amanat undang-undang di mana 2024 harus dimiliki oleh Indonesia semuanya dari ketinggian 0 sampai seberapapun ruang udara Indonesia. Kalau seandainya itu terjadi dan tidak diubah undang-undangnya, maka perjanjian Pak Jokowi dengan Perdana Menteri Singapura ini maka melanggar undang-undang, gitu ya Prof. Hik ya? Betul sekali. Tapi kalau seandainya tahun 2023 katakanlah atau 2022 ini kemudian diubah sebelum batas waktu, tidak melanggar undang-undang. Tidak melanggar, tetapi yaitu selalu kita membuat hukum itu menyesuaikan dengan kepentingan, bukan hukum itu yang melandasi kepentingan-kepentingan yang ada, begitu. Betul, oke. Saya ingin tanya dulu ke Mbak Aryani. Mbak Aryani, apakah ada suara-suara DPR yang ingin mengubah undang-undang tersebut bahwa tahun 2024 adalah batas akhir di mana FIR, ruang udara di sekitar Singapura harus kembali ke Indonesia seluruhnya? Tidak ya, kita tidak pernah membicarakan soal merubah atau merevisi undang-undang karena selama ini kita tidak melihat itu menjadi suatu kebutuhan. Nah, ketika sekarang kita dengar, saya belum terima perjanjian yang ditandatangani ya, Mas. Iya, saya tidak bisa. Kami juga belum terima juga termasuk soal ekstradisi. Tentu ini memang agak gelap, nah. Betul, tapi ya kita melihat dari apa yang berkembang. Tadi ada rilis, ada juga berita di Singapura. Kita menghubung-hubungkan lah. Makanya pemerintah sangat perlu sebetulnya untuk memberikan penjelasan agar ini tidak menjadi liar gitu ya pembicaraan terkait dengan ini, pendapat-pendapat tentang ini. Tapi intinya pasti dong pemerintah ketika menegosiasikan perjanjian ini paham betul apa bunyi ketentuan dalam undang-undang. Nah, ini jadi menjadi lucu juga gitu. Kalau sudah ada ketentuan seperti itu, lalu kemudian batas waktunya sengaja durasinya lebih panjang daripada yang diatur dalam undang-undang. Jadi mungkin ya pemerintah yang memiliki intensi untuk merubah itu. Tapi kami di DPR belum dan tidak melihat itu sebagai suatu kebutuhan saat ini. Dan belum ada rencana juga di balik-balik untuk mengubah ini. Belum ada ya informasi itu. Tidak masuk dalam prolegnas. Oke, jadi 2024 harusnya udah milik Indonesia semua. Tapi nanti kita akan tunggu karena perkembangannya masih beberapa tahun lagi, 2 tahun lagi. Meskipun perjanjian dengan Perdana Menteri Lee Hsien Loong dan Presiden Jokowi terkait FIR ini berusia atau akan punya usia nih ke depan 25 tahun. Saya ingin tanya ke Prof. Hik. Prof. Hik, apa untung rugi? Tentu ada ruginya, tentu juga kita harus fair juga. Ada untungnya dari pengambilan sebagian wilayah udara Singapura ini ke Indonesia.
Ya, yang pasti adalah kepercayaan masyarakat internasional terhadap airnav kita, air navigasi. Jadi sekarang ini kan kita sudah mengelola VIR Jakarta, VIR Makassar, begitu kan? Ya. Dan kemudian terkait dengan yang ada sekarang ini, tentu kita akan mengelola VIR tanda kutip yang memang sibuk, yang selama ini Singapura tidak percaya, begitu. Dan yang kedua, tentu dari sini semua akan ada fee. Fee ini kalau selama ini untuk operasional, pembuatan infrastruktur, peremajaan infrastruktur, itu semua ke Singapura. Memang ada fee yang bersihnya itu akan diserahkan ke Indonesia. Tetapi kita ini tentu akan mendapatkan itu semua. Jadi kita bisa membangun infrastruktur, membangun SDM, dan lain sebagainya. Jadi lewat VIR itu harus bayar ya, walaupun kalau di bawah 37.000 bayarnya ke Singapura. Kalau di atas 37.000 kaki, sekarang bayarnya ke Indonesia. Kalau sebelumnya tetap ke Singapura. Ya. 37.000 kaki itu cuma pesawat lewat-lewat aja, bukan dalam rangka yang mendarat ke bandara. Betul. Jadi komplikasinya itu memang berbeda. Kalau cuma lewat aja, dipantau aja. Kalau misalnya kendaraan mobil itu cuman yang di jalur lah, begitu ya. Lagi cruising lah pesawatnya ya. Betul. Iya, dan itu kemudian masuk ke Indonesia. Nah, sekarang saya tanya, ruginya apa kalau semuanya tidak diambil alih oleh Indonesia? Selain tadi soal amanat undang-undang ya. Ya, ruginya bahwa Indonesia ini memang nggak pernah dipercaya, bahwa kita sekian tahun merdeka, kita nggak pernah mendapat kepercayaan untuk mengelola VIR kita. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kalau menurut saya, seandainya kita sejak awal bisa melakukan itu, saya senang dengan ide Bapak Presiden Jokowi. Beliau kan mengatakan, kalau bisa kita ambil alih hub untuk pelabuhan ke Indonesia. Bukannya tidak mungkin loh. Kita menjadikan Soekarno-Hatta menjadi hub untuk penerbangan internasional. Dan kita tahu Dubai itu hidup dari sana. Ya, mereka sudah antisipasi bahwa minyak akan habis. Dari mana kita dapat tambahan uang? Itu dari hub ini. Mereka melihat Singapura. Mereka meniru dari Singapura. Nah, seandainya kita bisa, itu kita juga bisa menyumbang PDB sangat luar biasa. Gimana logikanya kalau seandainya itu bisa diambil semua, maka bisa kita pindahkan ke Soekarno-Hatta, hub internasional? Ya, bukannya tidak mungkin, karena orang sudah percaya bahwa kalau misalnya mereka melakukan pendaratan, lalu kemudian penumpang nggak usah ke Jakarta, nggak masuk ke Indonesia, cuma naik turun saja, itu percaya kalau misalnya seperti itu. Saya ingin tanya, tapi apakah ini kemudian Singapura tetap mempertahankan di 0 sampai 37.000, bukankah terkait dengan kepentingan kedaulatan negaranya, misalnya latihan militer, kapal perang dan lain sebagainya, pesawat perang maksud saya, pesawat jet tempur dan lain sebagainya. Bukankah karena itu nanti ada cerita lagi, itu yang di perjanjian pertahanan ya, DCA, itu tidak berkaitan langsung, tapi ditandemkan. Karena Singapura tahu bahwa perjanjian pertahanan 2007 itu jadi kontroversial, akhirnya tidak diratifikasi. Nah, harapan mereka sekarang pun tidak diratifikasi. Kalau tidak diratifikasi, perjanjian pertahanan, perjanjian VIR tidak akan juga diratifikasi, kan? Sehingga apa? Singapura tetap memegang keseluruhan semuanya. Ya, tidak hanya yang 0 sampai 37.000 kaki, tapi keseluruhannya. Nah, pertanyaan saya, kenapa pemerintah mau memaketkan seperti itu? Bahkan ratifikasinya itu nanti ditandemkan, karena Singapura akan mensyaratkan, untuk berlaku efektif kan kita harus saling tukar dokumen ratifikasi. Kalau misalnya dokumen ratifikasi itu cuma perjanjian VIR aja, saya nggak mau. Saya minta perjanjian VIR sama pertahanan. Nah, Indonesia kan butuhnya ekstradisi. Ya udah, kasih ekstradisi, bolehlah. Bagi Singapura itu nggak penting. Tapi bagi Singapura, perjanjian VIR ini mati hidupnya. Tapi bagi Indonesia, kita juga bilang bahwa kita, karena ini amanat dari undang-undang, instruksi presiden. Mati hidupnya, ini saya tertarik dengan ini. Perjanjian VIR bagi Singapura adalah mati hidupnya Singapura. Ini terkait dengan bisnis pendapatan ketika pesawat menjadi hub internasional, bandaranya? Betul sekali, iya, sebagai hub itu. Dan memang saat ini Singapura menjadi hub internasional baik Eropa, Amerika maupun Asia di bagian utara. Dan itu yang terjadi, dan itu uang besar di situ. Oleh Dubai. Betul, dan itu uang besar di situ. Uang besar. Jadi PDB Singapura itu salah satu yang terbesar adalah dari hub dari bandar udara. Mereka tidak perlu misalnya penumpangnya harus jalan-jalan ke Singapura, tapi cuma naik turun aja, itu luar biasa. Transit begitu itu luar biasa ya? Betul sekali. Mbak Aryani, Anda punya pendapat yang sama atau ada tambahan terkait dengan Prof. Hikmanto?
Ya, yang pertama-tama saya akan sampaikan bahwa ini perjanjian belum akan berlaku sampai dengan mendapatkan persetujuan dari DPR ya, karena DPR ya untuk ratifikasi dalam bentuk Oke. undang-undang itu pemerintah perlu persetujuan dari DPR. Nah, tinggal pemerintah harus meyakinkan kami mengapa ketika agreement ini kemudian dipaketkan jadi satu, itu satu hal, lalu benefit dan apa yang apa yang pro dan kontranya bagaimana, keuntungan yang kita terima bagaimana, kerugiannya bagaimana, itu semua harus dijelaskan secara jelas, secara clear dan transparan oleh pemerintah kepada DPR sebagai representasi rakyat. Oke. Dari situlah kami akan melihat mana sih Ya. apakah ini perlu untuk dilanjutkan atau berkaca pada sebelumnya 2007 juga sempat ada Defense Cooperation Betul. Agreement yang kemudian ditolak oleh DPR sehingga pemerintah juga tidak mengirimkan surpres agar mulai dibahas ya. Ya kami berharap pemerintah membuat agreement itu dengan kesadaran penuh, mengikatkan negara itu juga punya pertimbangan tidak hanya untuk jangka pendek tapi juga untuk ke depan, untuk Oke. generasi ke depan. Ini yang menjadi perhatian. Mbak Arini, saya tahu arah jawaban Anda, jadi saya ingin menyimpulkan bahwa Golkar masih wait and see karena Anda fraksi Partai Golkar. Tapi saya ingin tanya, untuk pribadi Anda, kapan menolak hasil pertemuan antara Pak Jokowi dengan Lee Hsien Loong, Perdana Menteri Singapura, kapan akan menerima? Kapan akan Saya menolak, ini kapan akan menerima? background-nya hukum juga kayak Prof. Hik. Jadi saya akan membaca dulu semua perjanjian. The devil is in the detail ya Prof ya. Iya, Jadi betul. kita harus scrutinizing dulu semuanya bagaimana dan saya akan menimbang Mas, mana pro dan kontranya, mana untung dan ruginya baru kita ini. Oke. Kita juga harus rasional, realistis ya untuk pengelolaan FIR yang yang ramai seperti itu ya. Canggih itu kan ramai sekali, tentunya akan ada proses transisi juga. Mungkin tidak serta-merta Indonesia akan mengerjakannya sendiri, mungkin kita harus bekerja sama dulu di awal. Nah, ini semua akan kita bahas. Oke. Terakhir Prof, mungkin Anda punya data uang besar tadi. Saya tertarik untuk menanyakan itu. Berapa sih yang didapat Singapura kisarannya dalam setahun mungkin atau Saya nggak tahu sebulan? ya, tapi kisaran Jadi yang saya auditor. dengar tuh bisa sampai 25% dari PDB yang ada di Singapura. Wah, luar biasa. 25% hanya dari transit pesawat saja itu ya? Transit dari pesawat. Maka dengan adanya pandemi ini terus terang Singapura agak sedikit hurting. Tapi itu kan ada bisnis airline Singapore Airlines yang bisa menjelajah seluruh dunia begitu ya. Oke, baik. Dan itu ketika kemudian diambil alih oleh Indonesia, maka bisa dialihkan karena sudah ada kepercayaan, bisa dialihkan misalnya ke Soekarno-Hatta atau misalnya ke Bandara Hang Nadiem Batam, misalnya ini ya. Dan itu kemudian menjadi pendapatan yang luar biasa buat Indonesia. Betul sekali. Terima kasih Prof. Hikmahanto Juwana, pakar hukum internasional dan juga rektor dari Universitas Jenderal Ahmad Yani di Bandung, Jawa Barat. Lalu kemudian ada Mbak Christina Aryani, anggota Komisi 1 dari fraksi Partai Golkar. Terima kasih Bapak dan Ibu. Selamat malam, sehat selalu.